ke arah atas dari front. Dan langsung turun, biasa komen pos bakal ada tim, ada bos dan juga Aura nampaknya. Stonebridge-nya udah ada 2 tim, ya ampun. Iya, itu ada 2 IOG sama siapa satu lagi itu ya, ketutupan. IOG sama yang kuning-kuning DG. Iya. Oke. Bener aja, DG Esport di sini yang harus bertabrakan langsung pecah bersama dengan IOG yang bersama dengan Zafra udah mendapatkan M40 juga. Yes, dan udah ditembakkan lagi kali ini Asia dari Jarro MP40-nya berhasil mendapatkan satu melawannya itu Rulgun. Dan langsung dipulangkan saja ke lobby gitu aja. Welcome back, Rul. Nggak dikasih main, padahal di game terakhir di belakang masih ada NST. Tapi dari cukup kritis, nampaknya nggak bisa bakal selamatkan temannya. Dia nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri lebih tepatnya ya kan. Oh bisa regen. Oke, ada seorang Ace yang sebenarnya udah menerima banyak damage juga. Dan kalau kita bandingin nih, IOG juga sebelumnya bisa melakukan sebuah mistake juga di game sebelum akhirnya kurang tepat. Putusannya kurang tepat dan akhirnya di posisi sekarang IOG udah ke pick off 1-1 terlalu cepat di awal. Bahkan itu sebenarnya mereka belum sempat untuk rotasi looting lagi. Tapi kita lihat aja nih, apakah kira-kira IOG bakal ngelakuin sebuah decided yang sama ketika di game sebelumnya atau ternyata enggak. Justru bercermin terhadap DG Esport yang agak sedikit kurang stabil. Iya. DG Esport tuh bisa dibilang kurang stabil, cuman ngeselin nih, suka gangguin tim. Dia tuh suka gangguin tim dan ini ganggu banget. Sumpah. DG itu kayak bocil ganggu ya. Tapi kita lihat si Bion udah setengah hilang, bakal tembak aja oleh Azriel dengan 14-nya. Udah nyiapin spas juga, bakal coba tempat jarak dekat, tapi nampaknya bakal coba untuk berpindah tempat terlebih dahulu. Azriel masih bisa berputar-putar. Dia lihat ada yang gerak, yang lompat-lompat bunny hopping, tapi nampaknya belum bisa kena tembak juga. Masih ada Jafra di bawah, tapi di belakang juga ada Lord. Ternyata putar balik terlebih dahulu, ada Glowsing juga responsif. Tapi kayak ditembakkan dari belakang, dimana Azriel masih bisa berlari begitu cepat. Jafra harus bisa kena hand, tapi Abed berhasil mendapatkan hand, bakal dibalikin. Gimana tim yang lainnya? Azriel yang lainnya dimana ternyata udah ada juga Bion yang datang mendapatkan Azriel dan Teresa Easy yang coba untuk melarikan diri. Gue lari aja lah, teman-teman gue udah gak bisa nolong, tapi ternyata bakal coba bantuin dulu. IOG masih bisa nge-revive, masih bisa medkit. Ada tembakan lagi dari Easy yang tiba-tiba datang, dikira lari, ternyata datang lagi. Ya ampun, tapi ternyata itu adalah akhir dari tim Dunia Games. Wow, yang menarik adalah IOG di sini. Ternyata membalikan atau nge-clutch gamenya. Kalau kita berbanding dengan game sebelumnya juga yang memang melakukan sebuah decided yang kurang bagus. Di sisi lain, Rule God yang sudah tumbang. IOG 3 versus 4 loh kali ini. Dan berhasil nge-team wipe 1 squad. Ini harusnya mentalnya mereka jauh lebih ke boosting lagi. Karena basically di game sebelumnya dia kurang baik performanya, tiba-tiba sekarang ketika dia harus head on sama satu squad di awal-awal, dia menang gitu. Yes, tapi berbicara nih kalah hari lagi ya. Gue gak tahu lagi nih perang lagi kah di mana. Gue juga belum lihat notif kill lagi ya. Karena masih banyak banget 43 orang. Mana nih kalah hari yang biasa nih? Bukan kalah hari yang biasa. Gue butuh kalah hari yang bener-bener perang mulu karena gue butuh perang. Ternyata di belakang masih ada Aura. Dikasih langsung loh Han. Bukan, yes, dikasih perang. Ada Aura. Bang, Aura mana bang? Ini dia Auranya. Kita lihat udah bakal masuk ke arah rumah tim Island of Gods kali ini. Yes, bersama dengan Amek juga yang tadi sempat nge-flash sekali aja sebagai the last man standing 2 game sebelum ini juga. Kita lihat aja nih Aura Esport yang di game sebelumnya sebagai di posisi kepleset karena dia harus turun di posisi kedua, langsung ada firing juga bersama dengan Piu yang masih mencari vision. Dan di sisi lain ada seorang boss yang berhasil nge-knock seorang Chomil juga dari DG. Dari DG Eternal ya, lagi perang juga tampaknya di sisi lain. Kalau misalkan gue nggak salah, tapi ini bener pasti banget gue karena gue pernah salah juga karena tadi tim bos tuh turun di command post ya. Kayak mereka bakal tabrakan di command post juga, tapi kita bakal beralih dulu kalau misalkan melihat ke arah tim bos yang lagi perang kali dengan shotgunnya seorang M terjatuh kali ini. Karena tembakan dari Sir juga berhasil menyelamatkan temannya. Masih ada Glowsing cukup baik, tapi kenapa ternyata bolong ya, ada Raven nembakin ke arah Sir ya. Masih bisa diamankan kali ini. Bertembakan lagi Rahmat dan Raven tersisa. Masih bisa pakai medkit terlebih dahulu, shotgun lawannya. Begitu berbahaya untuk sebentar jarak dekat. Bahkan untuk melompatkan karena Raven juga dijatuhkan, tinggal Rahmat sendirian. Hei Rahmat, kemana dapat 2 sekaligus? Satu lari aja ternyata kalau kata Rahmat Eternal pun harus tumbang. Tinggal 10 tim, ya ampun, cepet juga. Waduh, bener banget. Dan ini seperti yang tadi gue bilang, awal-awal lu nge-shout out main di kalah hari yang kita tunggu-tunggu. Bener aja langsung ada fight. Di sisi lain nih Han, dari tadi itu ada EVOS 1v1 terhadap Airwolf juga. Di sini ada seorang Bang yang bisa untuk shot dan langsung akan 1 orang lagi. Dan dari belakang EVOS Ray dan Jesset, Airwolf harus tumbang di posisi ke-10 ya. Ternyata Macan lawan Serigala masih kuat Macan Putih. Masih kuat Macan Putih. Gak bisa, jadi Serigala memang harus tunduk sama Macan. Soalnya Macan Putih itu langkahan. Macan Putih langka. Bener-bener. Kita nggak tahu nih kalau misalkan lo rubah gimana ya. Gue nggak tahu rubahnya ekor 9 apa ekor 1 nih soalnya punya Aura. Cubi. Iya kan? Tapi dia udah nembak ke arah ini IOG yang dia adalah Tuhan dari pulau ya. Bersama dengan ternyata Chanzu juga yang berhasil mendapatkan 1 orang dari Onyx ya.
Yes, dan gak bergerak masuk nih. Hati-hati kaktus berduri. Coba untuk jalan-jalan terlebih dahulu per lantai pasti dan ada signing round. Oh ternyata Red Bull Rebellion masih di atas. Iya. Ternyata nggak sesuai tebakan gue karena Red Bull Rebellion memang stabil banget dari ronde pertama. Bener. Sehingga mereka 140 poin kali Walaupun ini. dia nggak buyah, poin eliminasinya juga banyak banget. Dan kalau ngomong tentang Red Bull Rebellion, gue tadi inget Zico yang waktu dia ngedecoy M dari posisi bawah, terus dia berusaha untuk nyebrang ke atas, dia zigzag. Jadi nggak kena. Apa namanya sih? Juk. Iya, di juke. Nah, ya. buat teman-teman juga kalau misalnya kabur, sebenarnya kalau lompat-lompat itu lebih gampang nge-aim sih daripada lu lari zigzag gitu. Itu lebih susah buat musuhnya itu nge-aim lo gitu. Dari posisi range yang kalian bisa geser lagi, rewind lagi pas si Zico ini berusaha untuk kabur. Yang gue suka dari Red Bull Rebellion adalah ketika momentum mereka itu tinggal satu orang, tiganya lagi kenok, masih dimajuin. Tembak sambil geser, Berani tapi kita bakal banget. ada fight lagi di sini. Masih ada Boss Nightmare nembak ke arah tim Bigetron, membagi vision cukup luas, tapi nampaknya nggak cukup baik untuk Boss Nightmare defense kali ini. Cukup Eish. berbahaya. Walaupun mereka udah nembak, masih ada Anca will be the target kali ini. Udah tembakin juga ada Haide dan Riza. Nampaknya Karanca masih bisa dilindungi oleh apa itu namanya? Scratch gitu ya. Iya, dan ini sebenarnya tembakannya tuker-tukeran juga ya. Dimana tadi seorang Haide juga harus menerima banyak damage. Di sisi lain ada Fear ke arah Anka yang tadi sebenarnya Anka udah lumayan dapat setupnya, tapi langsung mundur ketika akhirnya menerima banyak damage juga dari posisi Boss Nightmare dari bawah. Masih bisa bersembunyi. Mereka bisa ngabisin resource-nya Boss lah. Kalau misalkan adu-adu aim jarak jauh, mereka punya obstacle permanen, tembak-tembakan yang kayak gitu, gua rasa nggak penting banget. Kalau misalkan melihat dari meta luar, bahkan mereka tuh jarang banget nembak sih gue lihat. Nah. Kalau misalkan nggak pasti banget musuhnya bakal mati, gue nggak bakal tembak. Karena pertama itu bikin aware juga akan keberadaan lu tuh di mana. Dan seperti yang lo bilang, resource lu juga habis. Apalagi ini masih zona-zona awal yang I'm not really sure semuanya udah dapetin resource yang dia butuhin untuk menuju middle game. Tapi kita lihat dulu mapping ronde secara besarnya juga, yang sebenarnya bakal bersikutan memang hanya dua tim ini aja ya, di posisi Bigetron bersama dengan Boss. Di sisi lain itu masih cukup berjauhan EVOS yang memang kalau misalnya menit-menit awal kayak gini, dia tuh sering banget kayak ngambil jalan yang jauh, terus nahan zona juga yang lama sebelum akhirnya masuk ke next zona selanjutnya. Di sisi lain juga ada IOG yang cukup jauh bersama dengan Aura. Ini benar-benar kepisah kecuali yang bersikutan antara Bigetron bersama dengan Boss. RBR masih jauh kali ya. Mereka main aman banget di ronde Terakhir nih, soalnya ronde terakhir Han. Iya, dengan poin 140 dari RBR sendiri. Pasti ada yang ngitungin di belakang. Ada coach, entah coach atau manajer ngitungin. Lu main safe aja, poin lu udah gede banget. Bener. Tinggal apa ya, mempertahankan standingnya lah bisa dibilang. Dan anyway, ini dia kalau kita lihat juga ada sebenarnya kalau ngomongin tentang zona selanjutnya, ada Onyx yang udah finally masuk ke circle zona juga bersama dengan Bigetron Beat yang masih head on dengan satu squad yang sama gitu. Oh iya. Tapi kan ini bener-bener tempo permainannya lambat ya. iya. Walaupun kalah hari tapi nggak secepat kalah hari seperti biasanya. Oke, grapple hook dipegang sama Gare juga bakal coba untuk menurun ke bawah. Mereka bakal rotasi lewat bawah terlebih dahulu kan lewat high ground cukup berbahaya. Mereka bakal cari patahan juga, pastinya di sini nggak kelihatan kalau misalkan mereka rotasi lewat bawah sini ya. Iya. Nah ini bener aja mereka langsung tarik dulu daripada ngebuang resource terlalu banyak dari posisi Bigetron. Bos sudah mendengar nih ada firing yang dibuka, tapi masih mencari dari arah mana ya kira-kira firingnya. Nah, sekarang nih kita bisa ngeliat juga nih di panggungnya kan para playernya tuh. Lu lihat dah, para playernya pada di panggung gitu kan, ada yang masih kecil banget tuh. Tadi Aimgat tuh yakin gue dari Boss Nightmare ya. Nah kalian mau nggak jadi kayak mereka? Kalau mau kalian bisa latihan dari sekarang juga, terus ikutin turnamen-turnamen komunitas, dan siapa tahu nih banyak banget yang akhirnya ditarik dan dilirik sama tim pro yang besar, tim pro yang besar lah gitu. Udah ada contohnya soalnya. Udah ada contohnya, bener banyak banget. RBR tuh salah satu contoh juga Iya, ya kan, dari bawah. Betul, dari pasukan berani mati ya sama Seven Envy langsung ditarik semuanya. Mereka ngejuarain satu turnamen dari Red Bull itu sendiri dan akhirnya langsung diakuisisi oleh Rebellion. Waduh, Siapa tahu kalian juga bisa ya. Siapa Dan nampaknya kali ini udah ada kaleng yang terdengar juga oleh Bigetron dan player of the match. Ronde kelima itu berhasil didapatkan oleh Pac-Man. Yes. Pac-Man dan ini Hades yang memang baru aja mendapatkan buyah di game sebelumnya. Kira-kira bakal sama skenario-nya atau enggak? Ais, guling-guling cantik dulu ya. Guling-guling mobilnya udah mulai meledak, keluar asap terbakar lah, perlahan tapi pasti kali ini juga terbakar legal sendirian. Aduh temenin gue, mobil kebakar, bakal ada ghost juga dipasang kali legal karena tembak, tapi ternyata Pac-Man masih bisa bersembunyi. Legal terjatuh karena udah tidak ada obstacle, dia memilih jalan yang salah. Nampaknya pun juga ada SS yang berhasil mendapatkan Pac-Man. Ya ampun, didapetin gratis gitu aja ya, karena memang dari Bigetron pintar banget. Ketika kalengnya lagi bergerak, itu nggak ada tembakan sama sekali ke arah kaleng. Ya, betul. Dan tadi ada mistake
juga sih, dimana dia harus kebalik dan itu ngasih space buat teman-teman Bigetron Beat setup lebih bagus lagi terhadap Hades di posisi bawah. Dan yang tadinya gue bisa bilang mereka advantage karena mereka bawa secure 2 kaleng juga, tapi ternyata malah jadi bumerang untuk mereka lagi, dan satu orang bahkan harus sumbang secara cuma-cuma sih. Gue perlu akuin sih, Bigetron dia mainnya sabar banget. Betul. Ketika ada kaleng itu dia nggak langsung tembak, itu yang gue bilang sebelumnya. Jadi kalau misalkan lo nggak yakin bakal bisa numbangin musuh atau kena kepalanya, mendingan jangan ditembak dulu, tunggu sabar dulu, kira-kira mereka mau moving kemana. Baru Ya, lu tahu dia ada di mana, posisi musuh ada di mana, dan lu bisa gerak ke arah mana. Sebenarnya nggak semua itu tentang kill, tapi nampaknya kita lihat di sini ada Lau yang udah naik ke atas, kayak mau benerin jaringan dia nih. Oh iya ya. Wih, ngilik ya. Tukang teknis ya. Lu ngilik gue di atas nih, ngilik nih si Lau ya kan. Iya benar, dan ini enak banget visionnya, dimana dia berhasil mendapatkan satu vision terhadap teman-teman dari bos juga di posisi bawah. Dan kalaupun akhirnya dia menerima M juga, ada 2 orang yang sebenarnya udah ready buat support nih. Iya, itu dia. Dan namanya ada yang berdekatan ya, Onyx sama, oh ya Onyx kan masih di atas Iya langit. makanya itu Di yang atas tadi. langit masih ada Onyx, beneran ada Lau di atas tuh sumpah. Oke, itu Onyx yang mana ya? Itu Onyx yang mana dulu? Onyx yang lain. Onyx yang lain, siap. Ya, tapi Onyx kan. Tapi Onyx, gak salah sih, gak salah. Oke, dengan Ayoji. Kali ini juga bakal kena tembak lagi di sini rollcutnya udah nggak ada dari tadi ya. Ada Danger Zone di luar, hati-hati Danger Zone bukanlah mitos ya, karena waktu itu Sempat ada Danger yang mati Zone juga. ada yang mati di Master League karena Danger Zone. Ya, dan itu benar-benar pengalaman tidak akan dilupakan. Mati sama airdrop, sekarang mati sama danger zone gitu kan. Benar. Dan Oke. RBR masih bisa berdiri tegak, masih 9 tim, tapi apakah bisa tusunin RBR dan Aura dapat buya bisa diambil posisinya. Switch side, nggak tahu juga switch side, bener banget udah ada Gloss juga di dalam, kali masih ada Calvin coba untuk prediction ke arah depan, nggak mau keluar karena di luar ada Danger Zone. Mereka buang tembakan aja dan ada Simon Arders yang dilakukan, tapi aduh, Lau yang kena knockdown. Ya ampun, gue lagi beneran jaringan bang, kena Danger Zone bang. Menangis ya. Kata serum, soalnya tempatnya terlalu tinggi. Makanya buat teman-teman ya, jangan suka main di tiang-tiang tinggi gitu. Gue kadang nemu aja gitu video-video orang ngapain sih. Bener. Karena kalau biologi itu kalau petir itu selalu menyambar Yang paling tinggi. yang paling tinggi. Nah. Makanya pohon kadang-kadang kena sambar. Nah. Dan kali ini fightnya juga belum selesai juga di antara RBR bersama Island of God menang Venom. Selain terdekat Aura, ada landmine terjatuhlah NFT di sana. Langsung dan kita yang mana Ziko pun terjatuh, terkena Xer, masih nunggu ada bantuan di mana kali ini Seafood ikutan. Aura Piu juga lagi perang semua kali ini kayak 1-4-1 tim berjatuhan. Yes, dari posisi Beyond sebagai last man standing juga untuk Island of God berhasil finish 1 orang aja di arah depan. 2 orang dari Rebellion, tapi nggak cukup sampai situ aja. Gare berhasil berhasil 1 orang lagi. Lau juga berhasil nggak seorang Riza, dan ini rame banget di 3 POV sekaligus nih Han. Dan Hades baru aja buya terbitlah tusun. Seperti yang dibilang Aura Abang. juga, Aura juga ya, sudah tidak ada nanti yang bisa menyusul ya, kecuali EVOS mungkin Nah, menyusul masih bisa, betul. RBR, tapi ini udah tinggal 7 tim, poinnya udah tipis-tipis banget ke arah buya sih sebenarnya. Apalagi misalnya RBR punya poin eliminasi ya. Oke, ditambah lagi EVOS Esports juga sebenarnya so far masih mengantongi 4 poin eliminasi dan masih lengkap. Itu yang paling penting di sisi lain. Jay di sini harus knock juga. Onyx langsung membara begitu aja. Di bawah juga ada Bion yang udah menerima banyak damage. Disusul dengan EVOS yang gue rasa akan langsung rotasi, dan IOG harus puas di posisi ke-7. RBR terlalu kuat di sini, udah ada EVOS 05 bahkan coba ke arah atas, dan ternyata di atas ada yang lagi perang, yaitu God Nightmare dan juga pastinya tadi lawan siapa? Red Ares. Bull, finally! This is it. Red Bull akhirnya harus puas di posisi ke-6 juga, Han. Iya, tapi ada Onyx Dixie bakal coba untuk masuk. Ada dua yang dipasang kali ini, tapi ternyata masih bisa knockdown gitu ya. Ternyata gue kira selamat, ternyata tinggal Lau sendirian yang berhasil di follow up. Ternyata kali ini masih ada Boss Nightmare. Apakah bisa dapat buya? Dimana Lau udah kena flashbang kali ini. Masih ada EVOS yang perlahan biarin aja musuhnya perang. Gua bakal Nyampahin. hasilnya aja, Iya. nyampahin aja, betul sekali. Ya, EVOS yang sebenarnya masih happy aja untuk standing mempertahankan posisi 5 poin eliminasi dengan 4 orang yang belum ke pick off sama sekali. Di sisi lain masih ada Bigetron juga yang gue rasa akan semakin dekat, menerima banyak damage di arah depan juga terhadap Gare atau maybe ya tadi ya. Ini bahaya banget 05. Dia berpikir bahwa di belakangnya udah nggak ada tim lagi, tapi ada Louvre di sana yang bisa menjadi ancaman juga untuk tim EVOS Esports kali Dan ini. bisa nge-backstep surprise juga. Attack di sini Iya. posisinya ada seorang Kenzo yang udah mulai mantulin aja ke arah kaktus untuk ke depan ke arah teman-teman Bigetron ya. Iya, ledakan lagi bakal coba untuk menghalangi musuh-musuhnya yang coba untuk masuk dalam dari mana EVOS bakal coba untuk masuk ke Gare, bakal coba untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kali ini tinggal Rengar dan juga Gare. Ares pun terjatuh di posisi kelima, tinggal 4 yang tersisa. Tinggal Gare sendirian, bakal coba masuk, tapi tidak digigit oleh Zona. Di depan udah Louvre yang menunggu, dan Bigetron gak bisa bertahan. Tinggal 2 tim tersisa, EVOS dan juga Louvre kali ini. 2 lawan 4, apakah bisa kali ini? Udah
masuk lagi 05 dan juga Kenzo yang coba untuk perlahan tiarap tapi Sinom berhasil melakukan Kenzo, tinggal 05 tersisa. Apakah yang bisa dilakukan oleh 05 kali ini? Bersembunyi, ada gol yang cukup emosi, mereka tembakan, ada berontak, dan Louvre berhasil mendapatkan Buya dan menjadi raja nampaknya di game terakhir kali ini.